Siapa di sini yang suka nugas sampai malam di kampus? Jujur gue juga kayak gitu. Ini ceritanya dari Kanadira yang dia diteror sama teman-temannya setelah nugas sampai malam di kampus. Aku bersama teman-temanku sedang di kampus. Kami tinggal di kosan yang sama, berlima. Sebut saja temanku Indi, Ashifa, Selsa, Junita. Di situ kami sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen-dosen. Hari sudah sangat malam dan tepat sekali hari itu Jumat Kliwon. Perkiraan malam itu pukul jam 9.30. Karena kos-kosan kami dekat dengan kampus, jadi sekalian aja kami selesai tugas di kampus. Malam itu memang hawanya agak berbeda, tapi kami tetap melanjutkan mengerjakan tugas. Indi mencoba untuk membuka pembicaraan dengan bercanda-canda, yang awalnya emang biasa aja dan kami tertawa, tapi tidak dengan Ashifa yang hanya bengong sambil menatap jendela yang dekat lemari tempat naruh buku-buku. Aku yang menyadarinya langsung nepuk pundak Ashifa sambil bertanya, "Ada apa? Kenapa kau hanya bengong?" Lalu Ashifa menatapku dengan pandangan kosong. Salsa yang tadi memperhatikan Ashifa bertingkah sedikit aneh, dia ikutan merinding. Karena tidak biasanya Ashifa seperti itu. Menurut kami, Ashifa adalah orang yang suka ngomel. Junita yang memegang keningnya Ashifa sambil bertanya, "Apakah kau sakit? Kenapa kau hanya bengong aja?" Indi juga yang melihat tingkah Ashifa menurutnya aneh dan mencoba untuk mengajak kami melanjutkan mengerjakan tugas. Akhirnya tugas kami pun selesai dan kami beranjak untuk pulang ke kos-kosan. Di situ kami hanya jalan karena jarak antara kosan dan kampus tidak terlalu jauh. Suasananya sangat hening dan jalannya pun sangat gelap. Karena memang kampus kami gelap, tidak ada lampu yang menyala, bahkan banyak pepohonan yang tinggi. Awalnya biasa aja, tapi aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Padahal aku berjalan paling belakang. Lalu seperti ada yang memegang pundakku. Aku kaget dan melihat ke belakang, tapi tidak ada orang. Lalu kami sampai di kos-kosan dan segera mandi. Lalu membaringkan diri di kasur. Oh ya, kasur kami itu ada 5. Jadi satu kamar terdapat 5 kasur, tapi jaraknya agak jauh. Junita, Salsa sudah tidur duluan karena kelelahan. Tinggal kami bertiga, aku, Indi, dan Ashifa. Di situ kami sibuk memainkan ponsel kami. Tanpa disadari, kami mendengar suara kerincingan. Kami kaget, karena ini tengah malam, mana mungkin ada orang di luar. Kosan kami itu khusus kosan perempuan, yang laki-laki lumayan jauh. Karena kosan kami itu khusus untuk perempuan, dan yang khusus laki-laki itu lumayan jauh. Jadi tidak mungkin jika ada laki-laki kesini untuk memainkan kerincingan. Di situ kami berusaha tenang dan mengira itu hanya orang yang sedang keluar, lalu memainkan kerincingan. Tapi semakin didiamin, suaranya semakin besar. Aku mencoba bertanya dengan kedua temanku, "Apakah kalian mendengarnya?" Indi dengan Ashifa hanya membalas dengan anggukan. Lalu ada yang mengetok pintu kamar kami, dan ya, kami kaget. Aku bertanya dalam hati, tidak mungkin jika ada seseorang yang mengetok di jam seperti ini. Kami pun mencoba untuk tidur, tapi suara kerincingan dan ketokan itu semakin besar. Aku coba membangunkan Indi dan Ashifa, tapi tidak kunjung bangun. Akhirnya aku bertanya dengan teriak, "Siapa itu? Siapapun kalian, tolong jangan ganggu kami." Suara itu pun semakin membesar. Aku sangat tidak nyaman dengan suara-suara itu. Aku coba memberanikan diri untuk membuka pintu. Saat aku berada di depan pintu dan membukanya, betapa kagetnya aku melihat sosok perempuan berambut hitam panjang, memakai baju putih namun kotor. Mukanya yang setengah hancur, lidahnya yang menjulur, banyak tepat di depan mataku, kaki yang tidak menginjak tanah, dan juga tangan yang hancur, sedang menatapku dengan tatapan yang tidak biasa dan tidak bisa aku jelaskan. Tepat di depanku, tepat di depan mataku. Di situ aku tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Badanku terasa kaku sekitar 5 menit aku menatap perempuan itu. Aku langsung menutup pintunya dan berlari ke arah kasur sambil menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Aku mencoba untuk tidur dan tidak memikirkan perempuan itu. Akhirnya aku tertidur dan terbangun dengan penuh keringat. Tapi tidak ada temanku. Ini sudah sore, sekitar pukul 5. Aku coba bangun dan membuka lemari. Lalu aku membuka lemari keempat temanku, tapi kok lemari mereka kosong. Aku mencoba menelpon mereka, tapi tidak ada jawaban. Mungkinkah mereka kabur meninggalkanku? Entahlah, pikiranku sudah kemana-mana saat itu. Aku langsung membereskan baju-baju lalu pergi dari kosan. Aku lari tergesa-gesa dan menelepon keluargaku. Lalu aku dijemput pulang ke rumah. Di situ aku menceritakan semua yang aku alamin, dan nenekku bilang mungkin dia merasa terganggu dengan kehadiranku dan teman-temanku. Aduh, jujur gue merinding banget nih baca ini, asli. Maaf ya, nggak jelas tadi, ada beberapa yang nggak jelas, cuman gue nggak mau ngulang lagi bacanya, jadi udah dengerin aja.